やっぱ効かないよな。ちょ待って。Halo guys, gimana kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu ya. Di video kali ini gua mau nyeritain alur anime Engekis. Anime ini menceritakan tentang pemburu iblis di kota Beiren. Dia bernama Ogatasu. Di kota tempat tinggalnya terdapat sumber energi organium yang sangat langka. Akan tetapi hal itu malah menarik perhatian para iblis untuk berdatangan. Walaupun para warganya memiliki gaya hidup mewah dan nyaman, tapi kenyataannya terdapat sosok iblis yang bersembunyi di sana. Oleh karena itu, terdapat pekerjaan untuk memburu iblis. Bahkan, terdapat banyak organisasi pemburu iblis di sana. Sedangkan Su yang sempat berhenti dari organisasi jadi kesulitan untuk mendapatkan makanan. Mengetahui hal itu, mantan pacarnya yang bernama Yugiri Ayano selalu memberikan makanan gratis. Bahkan membayar semua tagihan rumah milik Su. Bisa dipastikan Ayano masih menyukai Su. Kemudian Ayano memberikan suatu pekerjaan kepada Su untuk memburu iblis yang meresahkan di kota tersebut. Su pun menerimanya dan segera pulang ke rumah untuk mempersiapkan diri. Di suatu rumah terdapat seorang wanita bernama Kisara yang merupakan rekan iblisnya. Ia pun selalu membantu Su dalam pekerjaan rumah. Bahkan memberikan pelayanan servis khusus kepada Su. Namun Kisara memiliki sifat yang cemburuan ketika Su sedang bersama dengan wanita lain. Setelah itu semua orang menghadiri rapat bersama pimpinan organisasi lain. Su mempunyai organisasi kecil bernama INS. Ada juga mantan bosnya atau ibu dari Ayano bernama Yugiri Akino. Mereka pun membasmi si bencana tingkat D, yaitu memusnahkan manusia iblis yang mengamuk di tempat kasino. Para pimpinan organisasi pun saling mengajukan penawaran dalam menangani misi tersebut. Di saat yang lain menaruh harga di atas $100.000, Su malah memasang harga $39.800. Sehingga organisasi Su terpilih untuk memusnahkan manusia iblis tersebut. Karena Su udah merusak harga pasar, dirinya jadi dibenci oleh orang lain. Kemudian sebelum misi dimulai, Ayano bersama dengan pasukannya juga akan membantu Su. Mereka pun saling berbagi tugas dalam mengalahkan iblis tersebut, yang mana Ayano akan mengalihkan perhatiannya agar Su dapat menyerang bagian titik lemahnya. Akan tetapi iblis itu sangat kuat dan Su hampir tewas jika Kisara tidak segera menyelamatkannya. Namun Kisara memerlukan ritual untuk menggunakan kekuatan overpowernya. Ternyata ritual itu memerlukan ciuman brutal. Setelah mendapatkan kekuatan yang berlimpah, Kisara bersama Ayano pun membantai secara membabi buta. Pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan iblis tersebut. Keesokan harinya, Kisara menyelinap masuk ke rumah Su yang lagi tidur. Dia mengambil foto tidur bersama dengan Su. Setelah itu, Kisara menyiapkan makanan sekaligus membahas tentang dalang dari iblis sebelumnya. Ternyata, Kisara dapat mengambil dan melihat ingatan seseorang dengan kekuatannya. Lalu, mereka membahas tentang keuangan mereka yang sudah kritis. Mereka bahkan kesulitan untuk makan dalam seminggu. Oleh karena itu, Su menemui Ayano yang sedang berolahraga. Namun, Su malah gagal fokus gara-gara melihat sesuatu yang bergoyang. Kemudian, Su ingin mencari pekerjaan tambahan dari Ayano. Walaupun Ayano sempat ingin membantunya, namun Ayano menjadi kesal di saat melihat Kisara memposting foto tidur sebelumnya. Di sisi lain, wakil wali kota bernama Senfa dan Linfa sedang membahas tentang pesta yang diadakan di malam itu, yang mana terdapat informasi adanya seseorang yang berniat membunuh wali kota. Mengetahui hal itu, mereka meminta organisasi Akino untuk mengatur keamanan. Oleh karena itu, Su bersama dengan Kisara akan menjaga tempat tersebut dan mendapatkan bayaran secara langsung dari Akino. Kisara yang melihat adanya makanan gratis ingin segera membungkusnya karena mereka lagi kekurangan makanan. Sedangkan Su bertemu dengan seorang pria yang bernama Miles. Mereka pun merokok dengan santai di sana.
Bahkan mereka nggak sadar adanya iblis yang menyimak pembicaraan mereka di belakang. Kemudian wali kota berpidato. Dia mengatakan ke semua tamu pesta kalau kota itu sangat damai dan aman. Padahal isinya dipenuhi oleh iblis. Lalu muncullah iblis yang ingin membunuh wali kota dari belakang. Untungnya Kisara segera menangkapnya dan membawanya keluar dari sana. Sehingga terjadilah pertarungan saling kejar-kejaran di antara mereka. Walaupun berhasil memojokkannya, namun Su tidak punya senjata untuk menangkapnya hidup-hidup. Oleh karena itu, Su menghabiskan uangnya untuk membeli senjata lewat pengiriman yang paling cepat. Ketika iblis itu ingin kabur dari sana, tiba-tiba dia malah kesenggol oleh truk yang mengirim barang. Pada akhirnya, Su cuman buang-buang duit aja, karena senjata itu nggak kepake sama sekali. Setelah itu, Su sedang bermimpi tentang keluarganya yang terbantai. Sedangkan adiknya terkena tusukan senjata iblis dan menghilang entah kemana. Di sisi lain, ada seorang pekerja pabrik yang lagi dikejar oleh polisi. Di saat terpojok, dia melakukan kontrak dengan seseorang melalui telepon. Sehingga terjadilah ledakan di sana dan membuat listrik jadi padam di seluruh kota. Kemudian, Su mendapatkan surat dari seseorang tentang kejadian tersebut. Su pun segera menemui Ayano di sebuah taman. Dia menunjukkan foto keberadaan iblis raksasa di pabrik listrik. Ayano pun segera melaporkan pada ibunya untuk membentuk pasukan. Setelah diselidiki, ternyata iblis itu telah menghisap cadangan energi listrik di kota tersebut. Oleh karena itu, mereka harus menangkapnya dan tidak boleh membunuhnya. Sehingga Akino akan mengambil alih misi tersebut. Lalu dengan cepat mereka segera mengepung tempat itu bersama banyak pasukan. Di saat mereka mencoba membekukan dan ingin merebut inti dalam tubuhnya, tiba-tiba iblis itu bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang sangat kuat. Tentu saja senjata biasa tidak akan mempan untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, pemburu iblis terkuat yaitu Su akan terjun ke lapangan. Untuk mengalahkan iblis tersebut, Kisara memerlukan kekuatan yang lebih kuat. Ternyata selama ini Su selalu mengorbankan ingatannya melalui ciuman kepada Kisara. Sehingga ingatan iblis itu bisa dirubah menjadi kekuatan iblis milik Kisara untuk menjadi lebih kuat. Kisara pun menyerang iblis itu, sedangkan Su melancarkan tembakan sniper khusus. Pada akhirnya, 2 kali tembakan dari Su berhasil mengalahkan iblis tersebut. Kemudian diperlihatkan ingatan Su yang diberikan pada Kisara. Ternyata itu adalah ingatan saat Su berpacaran dengan Ayano dan tinggal bersamanya. Selanjutnya, Ayano bersama pasukannya sedang baku tembak dengan para mafia. Di saat berhasil melumpuhkan mereka, Ayano merasa kenal dengan salah satu dari mereka. Ia bernama Tony. Oleh karena itu, dia menemui Linfa di tempat restoran yang mewah dan memintanya untuk menyelidiki orang tersebut. Di sisi lain, seperti biasa mereka menjalani kehidupan yang sulit dengan ekonomi yang lebih sulit. Keesokan harinya, tiba-tiba datang anak wali kota sekaligus ketua OSIS bernama Mikhail. Dia ingin menjemput Kisara pergi ke sekolah bersamanya. Saat dia lagi asik ngomong sendirian, mereka pun langsung meninggalkannya. Lalu Kisara melihat Ayano sedang bersama dengan pria. Kisara pun mengira kalau mereka ingin mampir ke hotel cinta. Padahal sebenarnya mereka sedang melakukan penyelidikan dan pria itu adalah polisi detektif anti-iblis bernama Tetsuya Mikami. Ternyata Ayano memintanya untuk menyelidiki Tony yang sempat mereka temui di taman tersebut. Dan Tony dicurigai terlibat dengan mafia yang bekerja sama dengan iblis. Di saat mereka saling bicara, tiba-tiba Mikami mendapatkan telepon kalau Tony telah terbunuh. Pihak kepolisian memastikan kalau yang membunuhnya adalah anggota mafia Serpiente. Di sisi lain, Su bersama Ayano sedang mencari informasi. Namun di tengah jalan mereka malah bertengkar. Karena Ayano merasa kesal ketika Su selalu melupakan kenangan bersamanya. Wajar saja karena Ayano tidak mengetahui kalau Su telah mengorbankan ingatannya demi memperoleh kekuatan iblis. Kemudian Kisara menemui Ayano di sana. Kisara pun menjelaskan tentang Su yang mengorbankan ingatannya dan tujuan Su yang ingin mencari iblis yang telah membantai keluarganya. Berkat penjelasan itu, Ayano jadi paham dengan kondisi Su. Di tempat lain, Su yang lagi santai sambil ngerokok, tiba-tiba ada anak panah menghampirinya. Di panah itu terdapat informasi keberadaan iblis yang muncul di markas besar Serpiente.
Mengetahui hal itu, Su segera menuju ke sana dengan sepeda dan langsung menerobos masuk. Sehingga Su bertarung dengan iblis wanita bernama Maria. Di saat bertarung, si Maria malah pakai jurus menghilang dan kabur dari hadapan Su. Akan tetapi mereka berhasil melacak keberadaannya dan dia sedang menuju ke tempat Ayano. Kemudian Ayano yang sedang sendirian tiba-tiba diserang oleh Maria. Untungnya Kisara segera menyelamatkannya. Akan tetapi Maria berhasil kabur melalui sebuah cermin. Setelah semua itu, Ayano dibawa ke tempat aman tanpa cermin karena ada kemungkinan kalau Ayano diincar oleh Maria. Di sisi lain, Mikami memberikan makanan gratis kepada Su. Sebagai gantinya, mereka pun saling bertukar informasi. Lalu, Mikami membahas tentang kejadian 12 tahun yang lalu. Tepatnya kejadian di saat keluarga Su habis terbantai, yang dimana mereka sedang menuju ke sebuah tambang energi organium. Bahkan, para iblis mengincar energi tersebut. Karena itulah mereka memastikan kalau dalang dari pembantaian di sana adalah seorang iblis. Namun, masih belum ditemukan keberadaan iblis tersebut. Tidak hanya itu, para penduduk pun mencap ayahnya Su telah bekerja sama dengan iblis, karena dirinya telah memimpin untuk berkunjung ke tambang tersebut. Setelah semua itu, Su menuju tempat Ayano agar bisa melindunginya jika saja Maria muncul di sana. Karena cuaca sedang hujan dan dingin, mereka pun saling menghangatkan diri dengan bercocok tanam. Setelah semua itu, muncul Maria lewat pantulan air hujan. Lalu, Kisara segera melakukan ritual dan menyerap ingatan milik Su. Bisa dipastikan, Su sudah melupakan cocok tanam dengan Ayano. Akan tetapi, berkat hal itu mereka berhasil mengalahkan Maria bersama-sama. Setelah semua itu, Ayano tidak sedih sama sekali dan sudah menduga kalau ingatan Su akan direbut oleh Kisara. Setelah itu, Ayano mampir ke tempat Su dan membersihkan tempatnya yang berantakan. Sehingga Ayano terlihat seperti istri yang baru saja menikah dengan pria beban. Di sisi lain, Kisara sedang bersedih setelah melihat Su bersama Ayano bermain dengan brutal. Lalu Kisara teringat tentang pertemuan pertama dengannya, yang mana Su melepaskan sebuah pedang yang tertusuk di tubuh Kisara. Setelah dilepaskan, Kisara pun jadi bangkit kembali dan langsung menyerang Su. Untungnya, Su dapat menenangkan Kisara dan melakukan kontrak bersamanya. Di sisi lain, ada seorang biarawati berkekuatan monster bernama Seren, yang sedang menghajar beberapa orang dari organisasi. Ternyata tujuan kedatangannya adalah mencari keberadaan Kisara. Sedangkan Su menemui seseorang misterius yang selalu memberikan informasi kepadanya. Orang itu memberikan informasi tentang Seren yang berasal dari persekutuan langit berbintang. Dia meminta Su berhati-hati terhadap Seren, karena persekutuan langit berbintang adalah kelompok pemburu iblis terkuat di dunia. Kemudian Seren menemui Akino di tempatnya. Seren pun memaksa Akino untuk memberitahu keberadaan Kisara. Untungnya Ayano segera datang untuk melawan Seren. Akan tetapi Seren berhasil merebut ponsel Ayano. Berkat hal itu, Seren dapat mengetahui keberadaan Su bersama Kisara. Tanpa berlama-lama, Seren pun segera menemuinya. Dengan mudah, Su dibuat nggak berdaya dihajar oleh Seren sampai babak belur. Untungnya, Kisara segera datang untuk menghentikan Seren. Gak hanya itu, Ayano pun datang tepat waktu ke tempat itu. Karena sudah terpojok, Seren pun segera pergi dari sana. Kemudian Su dirawat di rumah sakit karena telah babak belur dihajar oleh Seren. Lalu Kisara menceritakan pertemuan mereka 3 tahun yang lalu, yang mana Su membebaskan Kisara dari segel pedang tersebut. Dia pun datang bersama Seren agar bisa menenangkan Kisara. Setelah mengetahui kalau Seren ingin membunuh Kisara, Su pun segera membawa Kisara kabur dari sana.
Ternyata di saat badai salju mereka berdua malah bercocok tanam. Namun Su memasukkan racun lewat jalur bawah, sehingga hal itu membuat tubuh Seren jadi tidak bisa bergerak, dan Su bersama Kisara dapat kabur dengan selamat. Ternyata Su menyimak pembicaraan mereka secara diam-diam. Di sisi lain, Seren sedang mengambil paket dari pengirimannya di kapal laut. Di sana terdapat baju tempur yang terbuat dari daging iblis. Seren pun ingin menggunakan benda itu untuk melawan Kisara nantinya. Hal itu bertujuan agar bisa menyelesaikan pertarungan di antara mereka berdua. Untungnya di saat-saat terakhir Su memberikan serangan kejutan kepada Seren. Berkat hal itu mereka dapat mengulur waktu agar Su bisa melakukan ritual dengan Kisara. Kali ini Su hampir saja mengorbankan seluruh ingatannya demi memperkuat Kisara. Kisara yang sedang full power tentu membuat Seren kesulitan dan kehabisan cara untuk melawannya. Alhasil Seren jadi babak belur gara-gara dihajar habis-habisan oleh Kisara. Setelah itu Mikami berkumpul bersama dengan yang lain. Mereka mencari dalang yang memperalat manusia dan menjadikan mereka sebagai iblis untuk membuat kekacauan sebelumnya. Setelah berpikir cukup keras dan mencurigai beberapa pihak sampai pihak atasan sekalipun, namun mereka masih belum bisa menemukan bukti apapun. Kemudian Su menemui Seren yang sedang ditahan. Seren pun menjelaskan bahwa sosok yang mereka cari hanyalah boneka milik Asmodeus. Seren juga memberikan informasi cara untuk menemukan Asmodeus kepada Su. Sebagai gantinya, Su harus membantu Seren agar bisa terbebas dari sana. Di sisi lain, Mikami sudah berhasil menyimpulkan identitas dalang dari semua itu. Namun di saat ingin berbicara dengan Su melalui telepon, tiba-tiba dirinya ditembak sampai tewas oleh seseorang. Su yang mengetahui hal itu segera menuju ke sana. Di sana mereka bertemu dengan sosok yang memberi informasi kepada Su sebelumnya. Ternyata dia adalah Mikhail yang menjabat sebagai kepala kepolisian. Bisa dipastikan Mikhail sebelumnya hanyalah topeng agar dikira lemah. Padahal aslinya dia sangat jenius, bahkan mengendalikan kota di balik layar. Kemudian mereka dibawa ke tempat pengawasan milik Mikhail. Di sana Mikhail mengawasi seluruh kota dengan kamera. Mikhail pun memperlihatkan video saat Mikami dibunuh oleh seseorang yang memakai jaket. Setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di kamera CCTV, pada akhirnya Su mengetahui siapa dalang yang membunuh Mikami. Kemudian Akino bersama pasukannya bersiap untuk memburu Mylis. Hal itu karena Akino memenangkan tawaran misi tersebut dengan harga $1. Hal itu bikin Mikhail menjadi marah besar ketika Akino hanya menggunakan biaya $1 untuk mengalahkan Mylis. Padahal Mylis udah dicap sebagai bencana level A. Akino melakukan hal itu karena dia sudah mengetahui kalau Mikhail tidak ingin mempertemukan Su dengan Mylis. Mikhail takut jika Mylis memberitahu kebenarannya kepada Su. Ternyata Mikhail telah menemukan keberadaan adiknya Su. Namun dia tidak memberitahunya dan ingin memperalat Su seenaknya. Setelah semua rahasianya terbongkar, tentu membuat Mikhail jadi frustasi. Bahkan Seren berhasil kabur dari penjara tersebut. Kemudian Su pun merasa enggan untuk melawan Mylis, karena Mylis sempat merawat Su sebelumnya di saat Su kehilangan keluarganya. Setelah selesai berbicara, Mylis pun berubah wujud menjadi iblis. Lalu Su memutuskan untuk mengorbankan ingatannya tentang Mylis. Hal itu memiliki resiko yang kemungkinan Su bakal kehilangan jati dirinya. Pada akhirnya Kisara membabi buta melawan Mylis. Sedangkan Su yang sudah sadar kembali ikut membantu Kisara. Setelah itu diperlihatkan masa lalu Mylis bersama keluarganya Su, yang dimana mereka memburu iblis bersama-sama, sampai hubungan mereka sudah seperti keluarga besar. Akan tetapi semenjak anaknya sedang kritis, Mylis mendapatkan tawaran dari Asmodeus yang akan menyembuhkan anaknya, asalkan Mylis mematuhi semua perintahnya. Ternyata saat dia berada di tambang Orgonium, Asmodeus yang asli adalah ibu dari Su yang bernama Sayuri.
Dia pun membawa adik Su ke tempat lain, sedangkan Su akan dirawat Miley sesuai perintahnya. Mengetahui telah dikhianati istrinya sendiri, ayahnya Su pun meledakkan tempat tersebut. Untungnya Su berhasil selamat berkat kekuatan iblis milik Miley yang melindunginya. Akan tetapi semua ingatan itu cuma diketahui oleh Kisara. Hal itu membuat Kisara kesulitan menjelaskan kebenaran kalau ibunya Su adalah Asmodeus. Sehingga untuk saat ini Su tidak mengetahui apapun tentang kebenarannya. Setelah itu mereka berkumpul bersama di suatu tempat. Kisara menceritakan semua ingatan yang dia lihat dari ingatan Mylis tentang adik Su yang bernama Kana yang telah diculik oleh Asmodeus. Namun Kisara menyembunyikan fakta kalau ibunya Su adalah Asmodeus. Sedangkan Su kehilangan jati dirinya dan hampir tidak mengetahui apapun semenjak pertarungan sebelumnya. Tujuan Asmodeus adalah menjadikan Kana sebagai bukti kalau manusia bisa hidup berdampingan dengan iblis, sekaligus menjadikan Kana sebagai pintu masuk antara dua dunia. Mengetahui hal itu, mereka pun segera mencari keberadaan Kana, yang dimana Kana sedang berada di tambang Organium. Akan tetapi, Mikhail telah menyembunyikan informasi keberadaan tambang itu dari yang lain. Oleh karena itu, Ayano menemui Linfa dan meminta Linfa untuk memberitahu tentang tambang tersebut. Kemudian, di tengah perjalanan tiba-tiba pihak organisasi menyerang mereka. Ternyata, Ayano telah dianggap menculik Linfa. Di saat Ayano ingin ditangkap, untungnya Su segera datang dengan helikopter untuk menjemput Ayano. Tidak hanya itu, Linfa pun memberikan informasi keberadaan tambang tersebut. Sehingga Su bersama Ayano segera menuju ke sana dengan helikopter. Di sisi lain, Kisara bersama Seren sudah mendahului mereka dan sampai di tambang tersebut. Akan tetapi, Seren malah berniat membunuh Kana karena dia adalah iblis berbahaya. Sedangkan Kisara mencoba untuk melindungi Kana sebagai anggota keluarga Su. Di sisi lain, Mikhail yang sudah kesal langsung melancarkan serangan satelit ke tempat tersebut. Namun Asmodeus yang berada dalam diri Kana langsung bangkit untuk menghentikan serangan tersebut. Pada akhirnya Kisara bersama Seren jadi melawan Asmodeus di sana. Sedangkan Su yang sudah tiba segera membantunya dan menembak Asmodeus yang menyamar jadi ibunya. Akan tetapi kemunculan Kana yang menusuk Kisara dari belakang membuat Su menjadi gemetar. Setelah itu tangan Asmodeus jadi menghilang. Karena itulah Ayano bersama Seren segera membawa Su pergi meninggalkan Kisara. Di saat senjata Kana menusuk Kisara, ternyata Kana dapat melihat semua ingatan Su yang dipenuhi oleh cocok tanam bersama wanita. Kemudian saat melihat situasi sudah gawat darurat, Mikhail pun segera melancarkan serangan satelit sampai 2 kali tepat ke arah Kana. Sehingga Kana jadi tenggelam di dasar laut. Sedangkan Kisara yang terluka parah segera dibawa ke tempat yang aman. Akan tetapi Kisara telah pingsan total tanpa adanya tanda kehidupan. Kemudian Seren menjelaskan situasinya, yang dimana Kana sudah dicap sebagai iblis kelas S. Jika Kisara tidak bisa melawan Kana, maka mereka akan kehilangan harapan dan siap menerima pembantaian. Lalu pada saat malam hari, Kisara sudah kembali sadar. Su pun ingin mengorbankan segalanya termasuk ingatannya demi memperkuat Kisara. Namun, Kisara tidak ingin Su jadi rusak. Oleh karena itu, Kisara mengembalikan semua ingatan yang telah dia rebut kepada Su. Sebagai gantinya, Kisara jadi melupakan semua hal tentang Su. Di sisi lain, Kana sudah bangkit saat matahari sudah terbit. Hal itu membuat kepanikan di seluruh kota. Bahkan, wali kota kewalahan menghadapi pertanyaan dari masyarakat. Kemudian, Mikhail telah menyiapkan tempat pertempuran dan menjauhkan penduduk sekitar dari tempat tersebut. Di sisi lain, Su sudah mengetahui semua kebenarannya selama ini. Bahkan sebelumnya Kisara cuma menyimpan ingatan Su dan memilih mengorbankan ingatannya sendiri menjadi kekuatannya. Setelah itu, Su ingin Kisara tetap berada di sana dengan aman. Sedangkan Su sendiri akan terjun ke medan pertempuran. Sebelum itu, Su memesan senjata melalui pengiriman kilat. Di saat kota akan kiamat, si kurir tetap mengantarkan paket seperti biasanya. Di sisi lain, Ayano bersama pasukannya mulai melakukan penyerangan. Karena Kana melihat keberadaan Ayano di sana, dia pun segera mengejarnya. Sepertinya Kana memiliki dendam pribadi dengan Ayano. Di saat Ayano ingin diserang tepat di hadapannya, datanglah Su dengan gagah berani menyelamatkan Ayano dan membawanya ke tempat aman.
Kemudian Su bersama Seren menjelaskan semuanya tentang Kana yang mengincar orang yang merebut kakaknya. Yang mana Kana sebagai brokon cemburu melihat kakaknya telah bermain brutal dengan mereka bertiga. Hal itu membuat Kana menjadi rusak. Karena bocah berumur 3 tahun dipaksa melihat Su melakukan adegan dewasa selama 12 tahun dengan wanita lain. Selanjutnya mereka bertiga bersama-sama melawan Kana. Su pun melawannya dengan menggunakan senjata Kisara. Akan tetapi setelah melihat air mata Kana membuat Su menjadi ragu untuk menebasnya. Hal itu membuat Su jadi terlempar dan terkena serangan fatal. Setelah itu datanglah Kisara untuk membantu mereka. Sehingga para hama pun telah berkumpul untuk melawan Kana. Kana pun dikeroyok habis-habisan oleh mereka sehingga dirinya jadi kewalahan dan melepaskan 3 iblis tingkat tinggi. Untungnya pihak organisasi telah bersiap menghadang iblis tersebut. Berkat hal itu Su dan Kisara bisa tenang menghadapi Kana. Seperti biasa mereka melakukan ritual agar Kisara bisa seimbang menghadapi Kana. Sedangkan Su menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan tembakan. Walaupun Asmodeus sempat keluar dari tubuh Kana, namun dirinya tetap dicincang oleh Kisara. Setelah tanduk iblisnya patah, Kana pun menjadi sadar dan disambut secara bahagia oleh Su. Beberapa hari kemudian, kota pun dalam kondisi pemulihan. Sedangkan Kana ditahan di bawah kota karena masih dianggap sebagai ancaman. Di sisi lain, Seren mengucapkan perpisahan dengan Ayano. Hal itu karena Seren diminta kembali ke tempatnya. Sedangkan Su dan Kisara kembali ke rumahnya. Ternyata Kana juga ada di sana dan kabur dari tahanan. Meskipun disukai 3 wanita elit, namun kehidupan Su malah tambah sulit. Begitulah akhir dari alur anime Engekis. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe ya guys ya.